2. Meneladani Tuhan Yesus. Orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan kasih dan damai. Tentu seharusnya demikian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebelum kita berdamai dengan keluarga dan lingkungan, seharusnya lebih dulu kita harus berdamai dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Inilah dasar utama kehidupan Kristiani. Usahakan dan upayakanlah pola hidup kamu adil dan damai dengan meladani keadilan dan perdamaian Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan cara membuat pola hidup berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui pembacaan firman dan doa. Dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4 dikatakan bahwa Dia menjadi damai sejahtera. Pada umumnya, para penafsir mengungkapkan bahwa ayat itu menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja Damai. Dia adalah damai sejahtera itu sendiri, yang menjadi pedoman kehidupan kita. Kehadiran Kristus dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya adalah cara Allah yang merendahkan diri dan menjadi manusia untuk berdamai dengan kita manusia yang berdosa. Kristus adalah Allah Sang Kasih yang mendamaikan kita dengan Allah, serta menjadi contoh perdamaian antara kita dan sesama, bahkan dengan lingkungan. Salah satu contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 9-18. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi sedang menjadi jembatan berdamai dengan orang Samaria, di mana sebelum kedua bangsa ini bermusuhan dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Sebenarnya apa yang diperlihatkan Tuhan Yesus dalam kisah di atas merupakan sebuah teladan yang harus dilakukan dalam kehidupan orang Kristen, terutama kaum remaja yang sering sensitif, mudah tersinggung, dan mudah terlibat konflik. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa sebagai orang Kristen harus menjadi pembawa damai bagi dunia. Salah satu tes yang bisa kita lakukan misalnya adalah ketika kita hadir di suatu tempat. Pada saat kita hadir, apakah kehadiran kita disukai oleh orang-orang di sekitar kita? Adakah kehadiran kita sudah ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan? Jika kehadiran kita diterima atau ditunggu-tunggu, mungkin kita sudah membawa dampak yang positif bagi lingkungan itu, atau setidaknya membawa damai di lingkungan. Tahukah kamu bahwa lingkungan membutuhkan damai? Sudahkah kita menjadi pembawa damai bagi lingkungan kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama? Hal ini pernah dibuktikan oleh salah seorang peneliti tentang dampak suasana damai. Suatu ketika, ada dua kelompok ayam betina. Kelompok pertama selalu diperdengarkan musik rohani setiap hari. Kelompok kedua selalu diperdengarkan musik rock yang keras. 1 bulan kemudian, ketika tiba masa bertelur, ditemukan bahwa kelompok ayam pertama bertelur jauh lebih banyak dari kelompok kedua. Hal ini membuktikan bahwa ayam saja membutuhkan kedamaian, apalagi manusia. 3. Perdamaian dalam keluarga. Kata perdamaian berasal dari kata damai, yang bisa berubah konsepsi sesuai waktu dan budaya. Dalam masyarakat luas, orang-orang memahami istilah damai dan implikasinya melalui berbagai pandangan. Banyak orang memahami perdamaian secara sederhana sebagai suatu situasi atau keadaan di mana tidak ada konflik atau tidak ada perang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Konsep damai ini sebenarnya memiliki dua pemahaman, yaitu negatif dan positif. Pemahaman damai yang negatif, sebuah situasi atau keadaan bisa disebut sebagai situasi atau keadaan damai atau tidak, dengan cara melihat ada atau tidaknya hal yang biasanya mengancam dan menghancurkan perdamaian, yaitu ketidakadilan dan konflik, atau dalam skala yang lebih luas adalah perang. Sedangkan pemahaman damai yang positif, kita bisa menilainya lewat situasi atau keadaan, tidak sekadar hanya dengan melihat ada perang atau konflik terbuka atau tidak, melainkan dengan melihat adakah hal-hal yang mendukung terciptanya perdamaian atau tidak. Dalam pemahaman semacam ini, yang kita cermati adalah apakah orang-orang dalam keluarga tersebut sudah berusaha menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan ketidakadilan, baik individual maupun dalam struktural keluarga. Dan dengan demikian juga sebaliknya, apakah orang-orang tersebut sudah menciptakan hal-hal yang bisa menjamin kelanggengan, perdamaian, dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga, antara bapak dan ibu, serta antara orang tua dan anak-anak di dalam satu rumah. 4.
Masalah yang dihadapi kaum muda. Philip Tangdilington mengungkapkan ada 4 masalah pokok yang dihadapi kaum muda pada umumnya, yaitu masalah dalam keluarga, masyarakat, gereja, dan diri kaum muda sendiri. Mengidentifikasi masalah merupakan langkah yang bijak untuk dapat mengatasi dan menanggulanginya. Yang perlu diketahui dan dilakukan bahwa setiap masalah kaum muda merupakan tanggung jawab kaum muda itu sendiri untuk mengatasinya. Orang lain hanya dapat memberikan bantuan atau pendampingan. Dengan kata lain, kaum muda harus melatih atau mendidik diri sendiri untuk mengatasi masalah secara mandiri. Jika memang tidak mampu, barulah minta tolong kepada orang lain, khususnya pada orang tua. Dalam hubungan dengan keluarga ada kesenjangan atau jarak antara nilai dan norma yang berakibat membawa pada konflik antara kaum muda dan orang tua. Kurangnya perhatian dan pengertian dari orang tua, menurunnya wibawa orang tua karena pengaruh teknologi komunikasi, posisi anak dalam keluarga, semua itu dapat membawa akibat bahwa kaum muda kurang merasa damai, aman, dan terlindungi. Lalu mereka tidak nyaman tinggal di rumah dan sering berada di luar rumah, serta kehilangan kesempatan dan tantangan untuk berkembang secara utuh. Kaum muda sering terjalin dalam lingkungan sosial tanpa mereka sadari, yang sering menguasai dan memanipulasi hidup mereka. Akibatnya terjadilah sikap apatis, frustasi, dan tidak aman. Terlebih saat remaja berada dalam masa transisi menuju kepada kedewasaan hidup. Permasalahan dalam diri kaum muda sendiri umumnya berpangkal pada penampilan psikis dan fisik mereka yang masih labil dan terbuka terhadap pengaruh dari luar, yang diserap lewat media komunikasi atau pergaulan seperti ketidaktahuan seksualitas serta upaya aktualisasi diri yang kurang mendapat tanggapan dan pengakuan merupakan konflik sekitar kebebasan mereka. Ada banyak hal dapat menjadi penyebab bagi terhambatnya perkembangan seorang remaja. Di antaranya kurang menyadari potensi yang dimiliki, pendidikan yang tidak tuntas, perasaan tidak berpunya atau minder, pengaruh pernikahan dini, dan kurangnya kesadaran serta upaya untuk mengubah tradisi. Banyak pula yang mengalami masalah lingkungan, misalnya kesulitan sekitar perumahan, lingkungan belajar, dan pergaulan bagi mereka yang datang dari desa ke kota besar. Semuanya itu mengakibatkan kaum muda menjadi gelisah, bingung, tidak pasti, dan masa depan suram. 5. Peran keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah lembaga atau unit kemasyarakatan yang kecil dan yang terpenting di dunia. Disebut demikian karena keluarga menentukan tinggi rendahnya mutu kehidupan masyarakat dan negara termasuk gereja. Kekuatan gereja bahkan suatu bangsa sangat ditentukan oleh unit-unit keluarga yang menjadi warganya. Apabila unit-unit keluarga itu terdiri dari keluarga-keluarga yang sehat dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja, bahkan negara akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja itu lemah, rapuh, penuh dengan ketidakadilan, dan jauh dari hidup yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun negara itu akan lemah, rapuh, dan kacau. Dari ungkapan di atas dapat diringkaskan bahwa pribadi dan keluarga yang kuat adalah keluarga yang bersedia berdamai dengan Allah, sumber perdamaian, dan berdamai dengan sesama, terutama dengan para anggota keluarga. C. Penutup. Rangkuman. Remaja membutuhkan dan perlu belajar tentang keadilan dan perdamaian. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari kehidupan Kristen dan meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Fenomena perdamaian seringkali berkaitan erat dengan keadilan. Keadaan yang tidak adil dapat menimbulkan konflik antar individu dalam keluarga dan komunitas. Pribadi Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk membawa keadilan dan perdamaian dimanapun dia berada. Dalam keluarga Kristen, realita keadilan dan perdamaian sangat erat kaitannya, bahkan bisa menjadi fenomena kausalitas atau fenomena sebab akibat. Realita keadilan dan perdamaian sangat dibutuhkan dalam lingkup keluarga, bahkan juga dalam lingkup komunitas dan negara. Keluarga Kristen perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus dalam Sang Raja Adil, Sang Raja Damai,
yang telah memberikan dirinya bagi kita. Kaum muda perlu berperan dalam keluarganya secara aktif untuk mengupayakan adanya keadilan, sehingga tercipta suasana damai dalam keluarga. Pada gilirannya, remaja Kristen perlu menjadi berkat bagi lingkungannya karena keadilan dan perdamaian yang dihadirkannya.